kita dipilih itu bukan sebagai imam. Iya, Jadi di legislatif itu bukan sebagai imam, tetapi kita mewakili perempuan. Nah, di mana ada persoalan-persoalan masyarakat ini sebagian besar separohnya kan perempuan, separohnya laki-laki. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Biro Antara Kalimantan Selatan di Pamandiran Santai bersama saya Firman. Kali ini kita kedatangan Ibu sosok perempuan politik Kalimantan Selatan, Ibu Dewi Damayanti Said. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang di Antara. Di tengah kesibukan Ibu sebagai anggota sekarang Ibu di anggota Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan. Jadi kita sengaja mendatangkan Ibu Dewi karena besok 21 April kita memperingati momen Hari Kartini ya Bu. Betul, jadi ya. sangat menarik lah sosok inspiratif ini bisa berbagi cerita kepada kita. Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu untuk perempuan kita saat ini di Rumah Banjar DPRD Kalimantan Selatan, gimana Bu saat ini perkembangannya Bu perempuan Bu? Saat ini di Rumah Banjar di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu kita ada wakil-wakil perempuan dari tiap partai, ya. Dari Golkar ada 3, kemudian dari Gerindra itu ada 2, dari PAN ada 2, dari Hanura ada 1. Kemudian juga ada dari Nasdem, ada juga dari itu aja sih. Mereka-mereka ini adalah perempuan-perempuan terbaik pilihan rakyat hasil pemilu 2019 untuk masa sampai dengan 2024 nanti. Untuk kota yang minimal itu emang sudah mencukupi itu atau masih jauh kurang itu gimana ya? Iya, kita untuk kondisi real hari ini. Ya, untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu kita belum mencukupi, tinggal sedikit lagi. Jadi sayang sekali ya kalau partai-partai lainnya yang belum ada terwakili, misalnya seperti PDIP, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, kemudian dari PKS itu tidak ada wakilnya. Nah, sayang sekali. Mudah-mudahan nanti di pemilu 2024 nanti akan ada muncul ya perempuan-perempuan dari partai-partai tersebut. Dari sisi kuantitas kan masih kurang nih. Bagaimana dengan kualitasnya sendiri Bu? Suara-suaranya sudah lantang nggak nih di DPRD nih untuk perempuannya nih? Ya, alhamdulillah ya. Kalau urusannya itu sih sekarang wakil kita di perempuan di DPRD itu wakil ketua DPRD ada 2 itu perempuan. Dari 4 pimpinan itu 2 perempuan. Nah itu suatu hal yang membanggakan buat kaum perempuan karena ada dari PAN, kemudian ada juga dari dari Gerindra itu menjadi wakil-wakil perempuan yang duduk di pimpinan DPRD. Tapi ya untuk sekalsel itu ya masih belum mencukupi juga kuota 30% itu. Jadi kita sih perempuan, apalagi khususnya saya ya yang selalu dari atas, dari kaukus perempuan politik di atas menginginkan itu 30%. Namun apa daya perempuan-perempuan yang sekarang ini mungkin banyak kendalanya, Mas Firman. Jadi kendala-kendalanya itu ada dari internalnya sendiri, ada dari eksternalnya. Jadi kalau kita menginginkan si A memiliki modal yang besar, misalnya finansialnya oke ya, tetapi ternyata dia kemampuan intelektualnya, kemudian hubungan ke masyarakatnya kurang, itu juga banyak perempuan begitu. Kemudian terkendala urusan rumah tangga juga gitu, tidak, dimana dia harus membagi dirinya untuk bekerja dan juga untuk ke masyarakat juga. Itu adalah kendala yang sangat-sangat mendasar bagi perempuan saat ini gitu. Bu, benarkan dulu mungkin mic-nya Bu agak keturun Bu. Nah, iya. Benarkan gini. Jadi Ibu Dewi ini mungkin banyak masyarakat Kalimantan yang tahu beliau ini adalah putri dari almarhum Haji Muhammad Said yang kemarin beliau baru saja berpulang ya Bu. Jadi kami juga mohon duka, mengucapkan duka cita lah untuk keluarga Bu. Ya. Jadi sosok putri tokoh masyarakat Kalimantan Selatan lah, yang bahkan kemarin ketua dewan sendiri ingin mengusulkan sebagai pahlawan juga ya Bu dari beliau gitu. Nah Bu, untuk
masyarakat sendiri gimana sih Bu menyambut sosok perempuan misalnya terjun nih ke masyarakat, ke konstituen, gimana itu melihat ini ada anggota dewan perempuan, gimana Bu yang Ibu rasakan ini? Iya, kita kan Kalimantan Selatan mayoritas Islam ya. Iya. Jadi di beberapa tempat, misalnya di Kabupaten Banjar, nah di sana kan banyak ulama-ulama besar lahir ya. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh Islam itu memberikan tausiah bahwa jangan memilih perempuan gitu, karena perempuan itu bukan imam. Nah, sebenarnya saya ingin meluruskan ini ya. Kita dipilih itu bukan sebagai imam. Jadi di legislatif itu bukan sebagai imam, tetapi kita mewakili perempuan. Nah, di mana ada persoalan-persoalan masyarakat ini sebagian besar separohnya kan perempuan, separohnya laki-laki. Nah, itu keterwakilan perempuan ini membawahi perempuan yang misalnya ada masalah KDRT, kemudian masalah-masalah perempuan lainnya kan hanya perempuan yang tahu. Kalau laki-laki kan mereka secara global, ya. Jadi persoalan perempuan untuk itu isu-isu ada, perempuan itu betul, sehingga perlu adanya perempuan yang juga duduk. Jadi dia bukan sebagai imam, jadi jangan salah. Oh gitu. ya, jadi masyarakat selama ini mungkin ada yang persepsinya mungkin entah mereka yang karena kontra, jadi menggeser isu-isu yang sebenarnya tidak benar ya Bu. Betul, artinya tolonglah bagi masyarakat sekarang jangan lagi mempersepsikan yang salah gitu terhadap keberadaan perempuan di politik. Jadi perjuangan perempuannya jadi surut di sana. Kemudian orang kan terpengaruh karena dia tokoh gitu ya, tokoh Islam apalagi. Ya tidak memilih perempuan gitu, padahal keterwakilan perempuan itu perlu dan penting gitu kan. Mas Firman misalnya punya istri perempuan, nah masalahnya kan kita harus tahu juga nih perempuan nih masalahnya apa, misalnya bukannya masalah internal pribadi, bukan ya, jadi masalah global, masalah mendidikan anak, masalah membimbing anak menjadi orang-orang hebat, itu kan sebagian besar kan itu ada di bawah ininya perempuan gitu Mas. Iya. Tapi jangan salah juga Bu, kadang-kadang kita lihat foto perempuan tuh pengen nyoblos juga. Itu kan real juga kan sebagian masyarakat. Mungkin ada yang bosan juga lihat laki-laki gambar perempuan coblos aja padahal dia nggak kenal. Itu adalah salah satu dari kelebihan perempuan ya. Iya, benar. Jadi dia keterpilihannya pun mewakili itu kondisi fisiknya. Iya, benar. Kalau dia cantik, DPD RI misalnya, banyak orang yang suka kan. Iya, jadi orang sebanyak-banyaknya, ini menarik, kenapa enggak gitu. Tanpa melihat siapa dia. Iya, benar-benar. Dari segi fisik. Kalau Ibu sendiri memutuskan untuk terjun ke dunia politik, apa sih yang ingin diperjuangkan Bu? Ya, karena saya ini kan dari kecil ya sudah melihat orang tua. Bapak saya, ibu saya itu ke masyarakat. Jadi bapak saya itu kan ya anggaplah dia politisi, tapi dia berasal dari birokrat, pegawai negeri kan, birokrat. Nah di situ saya sudah melihat dari kecil bahwa bekerja itu penting, ya bekerja. Kemudian dia terjun sebagai dia dipilih sebagai gubernur. Dia dipilih sebagai gubernur, saya melihat dari sisi dia bahwa dia itu adalah pimpinan yang istilahnya tuh orang-orang percaya ya. Kemudian juga dia banyak turun ke masyarakat, kemudian disukai ya. Saya melihat itu semua dari bapak saya. Dari ibu saya sendiri, dia berkegiatan juga dari muda, organisasi yang mendukung karir suami, misalnya PKK gitu kan, dan Wanita. Nah itu banyak berkegiatan sosial, sehingga tanpa disadari saya pun ikut gitu di dalamnya. Ibu saya melibatkan saya di itu. Kemudian di partai politik saya dipanggil waktu itu, karena saya dianggap perempuan yang bisa lah untuk memimpin Kesatuan Perempuan Partai Golkar waktu itu, zamannya Pak Haji Sulaiman. Ya alhamdulillah ya, saya senang juga, dan kita banyak berkegiatan sosial. Jadi ketertarikan saya di politik ini sebenarnya karena saya ingin ke masyarakat untuk pemerataan
kehidupan ya, kesejahteraan sosial. Sehingga di dalam saya bergabung juga di BK3S itu dari warisan dari ibu saya, karena beliau adalah ketua umumnya waktu itu. Banyak sekali kita mendatangi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, kemudian disabilitas, kemudian juga yang tidak lansia, kemudian balita, itu memerlukan bantuan dari seseorang yang duduk di legislatif, Mas Firman. Jadi kepentingan mereka itu harus diwakili gitu loh. Nah, itulah kenapa saya terjun di bidang politik. Sebenarnya saya tidak terlalu berambisi ya. Karena saya menganggap waktu saya itu banyak terbuang untuk hal-hal yang seharusnya saya memajukan hotel saya, usaha saya sendiri, kemudian saya ada rumah tangga juga harus diperhatikan, suami juga ya. Namun saya tidak bisa menghindari ini. Akhirnya saya berpalinglah ke bidang politik gitu. Itu adalah salah satu sarana saya untuk membantu orang-orang gitu. Sudah takdirnya kalau tidak begitu bagaimana? Ya, untuk Ibu menjamin ini sebagai contoh juga kepada perempuan-perempuan lain dan orang-orang yang istilahnya masih memandang miring lah. Ibu memastikan tidak rumah tangga tidak terkorbankan, anak tetap berpendidikan bagus segala macam, suami terurus, itu gimana Ibu? Ya, berusahalah sebaik-baiknya, Mas. Itu salah satu kendala ya bagi perempuan untuk bisa bekerja di bidang politik. Ya, saya memaksimalkan diri saya. Saat ini pun saya masih jadi mahasiswa nih. Saya sedang studi juga S3, masih belum selesai, jadi masih disertasi. Kepentingan-kepentingan itu harus terbagi dengan baik ya, apalagi urusan rumah tangga ya. Namun alhamdulillah suami saya mengerti karena dia juga orang politik. Ya oke lah, kami berdomisili di Jakarta sebenarnya. Tapi oke lah, kamu boleh ke Banjarmasin, kamu boleh melakukan tugasmu sebagai anggota DPRD ya. Alhamdulillah itu satu hal penting sekali. Jadi restu dari suami itu penting. Iya, itu nomor satu pula. Kalau tidak ya rumah tangga bisa hancur. Iya benar. Ya. Bisa nggak terpilih juga Bu kalau nggak ada restu. Yang kedua anak-anak ya, alhamdulillah anak-anak pendidikan nomor satu buat saya. Jadi ketiga-tiganya sudah selesai. Dua sudah berumah tangga, tinggal satu yang belum. Jadi sudah pendidikan S1 sudah selesai, yang cowok sudah S2 ya. Saya inginkan juga mereka juga teruslah belajar, jangan berhenti sampai di situ. Seperti juga ibu saya. Jadi ibu saya itu mendidik kami semua ini ya, perempuan laki-laki sama. Jadi urusan pendidikan saya boleh sekolah ke luar negeri, saya boleh mengambil S2 dan dia mendorong itu. Kalian harus menjadi S2 gitu ya, penting sekali itu. Ya tidak beli sih ya S2-nya benar-benar belajar. Benar. Ya oke. Jadi motivasi untuk anak-anak itu harus terus ya, jangan berhenti gitu. Sehingga ya kami semuanya itu pendidikan itu penting, apalagi membaca buku, menambah-nambah wawasan. Itu memerlukan pembinaan dari seorang ibu. Ini benar-benar sosok inspiratif Bu. Jadi benar-benar anggota dewannya bisa memperjuangkan masyarakat, keluarga tetap nomor satu juga, dan berhasil buktinya Ibu nih. Mudah-mudahan untuk memperjuangkan keluarganya. Amin. Iya Bu, ini sampai di titik ini sebagai anggota dewan, apa sih mungkin yang sudah diraih dan yang pengen melakukan apa nih untuk Kalimantan Selatan ini? Kan masyarakat menunggu Ibu nih, sosok Ibu Dewi di dewan. Apa ini yang kadang-kadang teriakan masyarakat, pengen ini nih, ngelakuin ini lagi nih bagi masyarakat sampai di titik ini. Apa sih Bu yang lagi Ibu Ya, jadi karena kan sekarang di Kalimantan Selatan ini 2 tahun saya menjabat ini kan COVID, Mas. Iya benar. Nah itu belum banyak yang bisa kita lakukan sebagai anggota DPRD. Inginnya banyak sih, ya. Saya punya target-target. Kita anggota dewan itu memiliki kesempatan untuk memperjuangkan itu melalui pokok pikiran dewan, pokir. Nah pokir namanya, pokok pikiran itu dituangkan ya di dalam setiap kali kita reses itu kita bertemu masyarakat, apa keinginan mereka. Nah itulah yang kita perjuangkan. Nah di pokir saya sudah menulis banyak hal yang ingin saya perjuangkan, namun terkendala dengan anggaran yang saat ini refocusing ya. Jadi jadi tidak bisa, saya tidak melakukan banyak hal.
saya terus terang sangat-sangat sedih ya. Kami anggota dewan sedih dan sangat-sangat. Tapi bukan dijadikan alasan juga ya Bu. Ya, artinya enggak, tetap berjuang. Ya, kami tetap berjuang memperjuangkan itu semampu kami. Iya, ya, benar, semampu benar. kami. Jadi di dalam reses-reses itu kadang-kadang bahkan kita harus dengan biaya sendiri. Kami harus membantu pembangunan ini. Kemudian juga seperti saya punya organisasi sosial sekarang yang saya duduk sebagai ketua ini, bukan organisasi saya sih Iya, ya, iya, benar. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Iya. Itu dibentuk oleh gubernur sebagai alat pembantu Dari gubernur. Kemensos ya, Bu? Alat pembantu gubernur untuk pembangunan kesejahteraan sosial. Iya. Nah di situ dari dulu sebelum saya menjabat di DPRD itu kami sudah memiliki mitra-mitra. Jadi mitra-mitra yang siap untuk menjadi donatur dari setiap kegiatan. Jadi kami melakukan banyak hal. Misalnya kami mengayomi lansia yang tidak mampu. Kemudian juga bermitra dengan disabilitas yang tidak mampu. Kami membantu mereka semampu donatur yang memberikan bantuan. Kemudian juga kami memberikan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan ke ibu-ibu juga. Ya juga mencari daerah-daerah mana yang gizi-gizi buruk, stunting itu ada gitu loh. Jadi betul-betul di situ ini bukan atas nama DPRD ya, atas nama organisasi tersebut. Kami harus juga berjuang untuk kesejahteraan sosial. Iya, jadi artinya Ibu Dewi ini sudah bekerja lah untuk masyarakat Kalimantan Selatan ya. Iya. Artinya, tapi Ibu ibaratnya di organisasi tidak bisa dilepaskan juga dari sosok Ibu sebagai anggota dewan kan. Artinya secara politik dalam tanda kutip kan apa istilahnya lah, jadi bonus lah kan Ya, untuk alhamdulillah ya. Ibu di mata masyarakat kan melalui organisasi-organisasi itu mungkin Betul, itu lagi Mas maksudnya Beni. Bu lagi. Kalau di Ibu kan sekarang di ketua kaukus politik perempuan ya Bu. Ya. Apa sih yang lagi-lagi nih untuk mengangkat perempuan-perempuan kita di dunia politik, apa sih Bu di Ya. situ Bu Jadi intensifnya Ibu di kaukus sana Bu? perempuan politik ini adalah suatu organisasi politik perempuan ya, yang mana untuk salah satunya juga kesetaraan gender, bahwa perempuan itu juga harus ada di dalam setiap level, itu khususnya di politik. Jadi kami di kaukus perempuan politik itu memperjuangkan perempuan untuk bisa mendapatkan kuota 30% di legislatif. Itu utamanya di legislatif. Yeah. Namun juga mendukung para perempuan untuk duduk di eksekutif. Nah, kenapa tidak ya kalau misalnya ada yang ingin jadi bupati. Dan sering kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan dinas-dinas terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu untuk pembinaan-pembinaan, kemudian pelatihan-pelatihan, seminar, kemudian juga group discussion untuk di Jakarta gitu. Itu berguna sekali. Namun saat ini kondisi kaukus perempuan politik Kalsel ini kan tidak terlalu tidak terlalu terangkat ya. Karena apa? Karena perempuan-perempuan politik ini sibuk, Mas. Iya. Sibuk ya. Jadi untuk mengumpulkan rapat aja susah gitu. Jadi akhirnya kita membentuk tim kecil aja bahwa ini persiapan untuk 2024 ini bagaimana gitu. Harus dipersiapkan karena saya sebagai ketua juga bertanggung jawab nanti, mudah-mudahan. Sebenarnya Bu, antusiasnya sendiri tinggi, perempuan pengen jadi anggota DPR atau justru rendah? Maksudnya tinggi tapi kualitasnya tidak memadai secara intelektual segala macam, atau justru peminatnya justru rendah? Gimana sih yang fakta realnya di lapangan Bu? Susah sekali mencari perempuan yang mau menjadi anggota DPRD. Jadi minatnya sendiri Ya, kurang. Ya, jadi sedangkan di koar-koarkan di pusat itu Iya, benar-benar. mereka menginginkan 30%. Nah, Iya. kita kan menyadari juga diri kita gitu loh, para perempuan ini untuk menjadi anggota DPRD itu perjuangannya sulit. Yang pertama finansial harus kuat, Iya, benar, ya kan? Yang benar. kedua dukungan keluarga. Iya, benar. Yang ketiga juga intelektualnya harus bisa gitu ya, berkomunikasi, kemudian juga public speaking. Iya, gitu kan. benar. Itu tidak mungkin kalau perempuan yang biasa-biasa aja bisa duduk Istilahnya jangan hanya jadi dayang-dayang lah bulan istilahnya. kan. Tidak berguna ya Iya, kan. benar-benar. Sekayang. Tinggi. Jadi kalau untuk di Kalsel, ini saya sudah melihat sendiri kan kesempatan untuk duduk di DPR RI bagi perempuan itu ya persaingannya ketat sekali, susah ya karena kesempatannya susah. Yang ada pun hanya PAW kan tadinya seperti
Ya, alhamdulillah sekarang ada Ibu Aida Rosehan kan, Iya, beliau iya. kan tapi juga PAW. Mudah-mudahan lah nanti perjuangannya ke depan nanti bisa untuk berperang gitu perempuan ini. Iya, artinya dari pemerintah sendiri secara aturan sudah mengakomodir itu ya Bu. Betul. Tinggal perempuan-perempuannya saja untuk mempersiapkan diri gitu lah. Artinya benar-benar keberadaan perempuan itu jangan hanya jadi simbol lah istilahnya Iya. kan, simbol hanya mengikuti aturan, tapi Iya. benar-benar dia yang mampu memang sudah layak lah untuk Iya. Jadi perekrutan di setiap partai itu susah ya, mencari perempuan tuh susah, kesulitan pasti. Cuma kalau yang tingkat kabupaten atau provinsi ya lumayan lah terpenuhi ada lah ya. Seperti misalnya di Batola, karena Bupati Ibu Nurmiliani perempuan, Iya. sehingga mendukung para perempuan-perempuan itu untuk maju. Jadi di Batola tuh perempuannya banyak. Jadi Ibu perlu jadi wali kota nanti Bu. Kita dukung Bu. Banjarmasin atau Banjarbaru. Ya, itu Kita tergantung doakan lah. partai ya Mas ya. Kita doakan Tugas Ibu yang bisa mengepakkan sayapnya yang lebih luas lagi. Bisa di eksekutif pula. Amin. Nah, laki-laki harus mendukung perempuan kan ya, itu Saya pasti nyoblos Bu. terima kasih. Bu, selain Ibu kan dikenal istilahnya pelaku usaha juga nih. Ya. Gimana Bu? Dari si perempuan sendiri untuk menggeluti dunia bisnis gimana Bu? Saat ini apa aja Bu kesibukannya di dunia usaha Bu? Ya, saat ini kan kita COVID nih. Iya. Tapi kita sedang pemerintah sedang ingin bangkit bersama ya kan. Iya. Nah, itu peranan perempuan tuh penting tuh kalau saya anggap begitu ya. Kalau perempuan ini kan juga banyak juga yang memiliki usaha-usaha ya. Istilahnya apalagi UKM nih, usaha kecil. Jadi harus bangkitnya betul-betul harus dari dirinya sendiri yang menginginkan. Memang sulit sih untuk menjadi perempuan yang di bisnis, sama juga dengan di politik ya. Iya. Tapi jiwa-jiwa entrepreneur dari perempuan itu ada gitu Iya, Mas. benar. Ngatur keuangan keluarga. Karena dia fleksibel ya, Iya, fleksibel. benar. Jadi saya sih mensupport perempuan-perempuan yang istilahnya ada minat di usaha. Saya Iya, benar. support sekali. Jadi kita berusaha mencarikan solusi-solusi untuk perempuan yang saat ini juga kesulitan-kesulitannya apa. Jadi kita adakan pelatihan-pelatihan, Mas Firman. Jadi itu suatu hal yang perlu bagi perempuan karena kebanyakan mereka tidak punya wawasan, kemudian punya gadget nih, Iya, tapi iya. tidak tahu memanfaatkannya gitu kan. Misalnya memoto-moto makanan, memoto-moto usahanya, apa produknya, itu penting juga buat mereka supaya mereka tahu gitu. Nah, kita beri pelatihan-pelatihan yang kecil seperti itu gitu. Iya. Jangan hanya belanja online ya Bu. Iya, Belanja online. tapi mungkin untuk didagangkan kembali boleh lah. Konsumtif. Reseller istilahnya sekarang. Iya, konsumtif. Iya. Menarik Bu obrolan kita, tapi kita juga terbatas oleh waktu Bu. Nah, mungkin Bu di momen terakhir, mungkin Bu di momen Kartini nih besok nih, apa nih mungkin yang wejangan-wejangan Ibu Dewi nih untuk khususnya sosok-sosok perempuan di Kalimantan Selatan. Bisa silakan Bu. Iya, para perempuan di Kalimantan Selatan boleh saja bermimpi setinggi-tingginya untuk menggapai. Itu memerlukan keinginan dari diri sendiri ya, keinginan dari diri sendiri, kemudian juga kesadaran. Jadi kita perlu pertama introspeksi diri, kemudian meningkatkan kualitas diri. Bagi yang berjuang di bidangnya masing-masing, itu mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita, baik itu di bidang politik, sosial, kemasyarakatan, sehingga menjadi perempuan yang berkualitas, tanpa lupa untuk memprioritaskan kepentingan keluarga, anak-anak, dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itulah tadi wejangan harapan lah dari sosok perempuan hebat Kalimantan Selatan, Ibu Dewi Damayanti Said yang sudah berbagi di podcastnya Antara. Bu, terima kasih banyak Bu Sama-sama, atas kehadirannya Mas Bu. Firman, iya. Kami sangat mengerti kesibukan Ibu, tapi masih bisa menyempatkan mampir di tempat kami Bu. Terima Ya, kasih banyak terima Bu. kasih sama-sama, Ibu sehat ya. terus, Selamat sukses terus Bu. berpuasa, Ya Bu. juga Tinggi. mahat lahir dan batin. Tinggi Bu, iya Bu. Itulah perbincangan kita bersama Ibu Damayanti Said.
anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, sosok perempuan hebat di Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di podcastnya Biro Antara Kalimantan Selatan di Pamandiran Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.